Kalian pernah nggak sih merasa uang yang kalian dapatkan cepet banget habis? Baru aja gajian atau dapat uang saku. Tiba-tiba udah tinggal sedikit. Rasanya kayak hilang begitu aja. Padahal kalau dipikir-pikir, beli apa aja tadi ya? Nah, kalau kamu sering ngalamin hal kayak gini, mungkin ini saatnya kita ngobrol soal kenapa uang itu perlu banget dikelola dengan baik. Sebagian orang berpikir kalau mengelola uang itu ribet dan cuman buat orang yang udah mapan atau punya bisnis besar. Tapi faktanya, siapapun butuh pengelolaan keuangan yang baik, entah kamu masih sekolah, kuliah, atau udah kerja. Karena tanpa pengelolaan yang benar, uang itu bisa habis tanpa kita sadar, dan akhirnya kita malah kesulitan sendiri. Coba bayangkan gini, kamu punya satu botol air yang harus cukup untuk sehari penuh. Kalau kamu minum sembarangan tanpa memperhitungkan kapan harus hemat, bisa-bisa siang bolong udah kehausan. Sama halnya dengan uang. Kalau enggak dikelola dengan baik, sebelum akhir bulan tiba, kamu udah kehabisan. Jadi, gimana caranya biar uang kita enggak cepat habis dan tetap cukup buat kebutuhan penting? Nah, ada 5 alasan utama kenapa uang harus dikelola dengan baik. Yang pertama, mencegah kebangkrutan dan hutang berlebih. Kita seringkali tergoda buat beli barang yang kita inginkan tanpa mikirin efek jangka panjangnya. Apalagi di era digital kayak sekarang, di mana belanja online semudah klik-klik doang. Banyak orang akhirnya terjebak dalam hutang, entah itu dari kartu kredit atau pay later. Awalnya memang kelihatan ringan, tapi kalau nggak dikontrol, lama-lama bisa bikin keuangan kita berantakan. Mengelola uang dengan baik bisa membantu kita menghindari jebakan ini, supaya kita nggak malah kerja hanya buat bayar hutang. Selain itu, kebiasaan berhutang yang tidak terkontrol bisa mempengaruhi kesehatan mental kita. Stres karena tagihan yang menumpuk bisa membuat kita sulit berkonsentrasi, bahkan berdampak pada hubungan sosial kita. Yang kedua, memastikan kebutuhan pokok tetap terpenuhi. Ada istilah yang bilang, jangan besar pasak daripada tiang, yang artinya jangan sampai pengeluaran kita lebih besar dari pemasukan. Bayangin kalau kamu terlalu sering belanja hal-hal yang nggak penting, dan tiba-tiba sadar kalau uang buat bayar makan atau kosan nggak cukup. Mau nggak mau harus pinjem ke orang lain atau bahkan jual barang pribadi. Ini bisa dihindari kalau kita punya perencanaan keuangan yang jelas. Dengan perencanaan yang matang, kita juga bisa membagi pengeluaran berdasarkan prioritas. Misalnya alokasi untuk makanan, transportasi, tagihan, dan kebutuhan lainnya. Jadi, nggak ada lagi kejadian di mana kita kehabisan uang sebelum waktunya. Ketiga, menghadapi keadaan darurat. Hidup ini penuh kejutan, dan gak semuanya menyenangkan. Bisa aja tiba-tiba kita sakit, kehilangan pekerjaan, atau ada kebutuhan mendadak lainnya. Kalau enggak punya tabungan atau dana darurat, keadaan ini bisa jadi mimpi buruk. Makanya, mengelola keuangan itu penting buat memastikan kita punya simpanan untuk menghadapi hal-hal tak terduga. Enggak harus langsung besar, tapi mulailah sisihkan sedikit demi sedikit. Selain itu, memiliki dana darurat juga memberikan kita rasa aman dan ketenangan pikiran. Kita nggak perlu panik mencari pinjaman setiap kali ada kebutuhan mendesak. Dana darurat bisa menjadi penyelamat dalam situasi yang tidak terduga. Keempat, membangun masa depan yang lebih stabil. Banyak orang berpikir bahwa menabung dan investasi itu sesuatu yang bisa dilakukan nanti, setelah punya banyak uang. Padahal, semakin cepat kita mulai, semakin baik hasilnya. Misalnya, kalau kamu mulai menabung sejak sekarang, dalam beberapa tahun ke depan kamu bisa punya cukup uang buat beli rumah, kendaraan, atau bahkan dana pensiun. Dengan pengelolaan uang yang baik, kita nggak hanya memikirkan hari ini, tapi juga masa depan yang lebih aman. Investasi juga bisa menjadi cara untuk melipat gandakan kekayaan kita.
Dengan memilih instrumen investasi yang tepat, seperti saham, obligasi, atau properti, kita bisa mendapatkan keuntungan jangka panjang yang membantu kita mencapai kebebasan finansial. Terakhir, mengurangi stres dan masalah hidup. Percaya atau enggak, keuangan yang berantakan itu bisa jadi sumber stres terbesar dalam hidup seseorang. Banyak orang bertengkar atau bahkan bercerai karena masalah uang. Ketika keuangan kita teratur, hidup pun jadi lebih tenang. Kita nggak perlu pusing mikirin besok mau makan apa, bayar tagihan dari mana, atau gimana caranya bisa tetap bertahan sampai akhir bulan. Keuangan yang stabil juga bisa meningkatkan kualitas hidup kita secara keseluruhan. Kita bisa lebih fokus pada hal-hal yang benar-benar penting, seperti mengembangkan keterampilan, membangun hubungan yang sehat, dan menikmati hidup tanpa harus terus-menerus khawatir soal uang. Jadi sekarang coba tanya ke diri sendiri, sudahkah kamu mengelola keuangan dengan baik? Atau selama ini kamu masih sering impulsif dalam belanja dan gak punya rencana keuangan yang jelas? Kalau kamu merasa masih kesulitan, gak perlu khawatir, karena mengelola keuangan itu bukan sesuatu yang harus sempurna dalam sehari. Yang penting, mulailah dari langkah kecil, seperti mencatat pengeluaran, membuat anggaran, dan menyisihkan sedikit uang untuk ditabung. Dengan langkah kecil ini, lama-kelamaan kita akan terbiasa dan lebih disiplin dalam mengatur uang kita. Nah, itu tadi 5 alasan kenapa uang perlu dikelola dengan baik. Kalau kalian merasa naskah ini bermanfaat, jangan lupa buat like dan share ke teman-teman kalian yang mungkin juga butuh tips ini. Dan kalau kalian punya cara sendiri dalam mengatur keuangan, tulis di kolom komentar ya. Siapa tahu bisa jadi inspirasi buat yang lain. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan ingat, keuangan yang baik bikin hidup lebih nyaman.